Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Shalom, selamat tahun baru 2021 kami ucapkan kepada seluruh warga jemaat. Tidak terasa kita sudah masuk pada minggu kedua tahun yang baru ini. Semoga rahmat dan perlindungan Tuhan selalu beserta kita. Selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu 10 Januari 2021, bagi Bapak Ibu yang beribadah di gedung gereja Eka Sinta maupun yang beribadah di rumah secara mandiri melalui siaran online. Penegasan warta jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan sejak tanggal 10 hingga 16 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Terkait ibadah di gedung gereja Eka Sinta, ibadah minggu di gedung gereja Eka Sinta telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu di gereja akan dilakukan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak. Pendaftaran kehadiran untuk seluruh jam kebaktian untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan secara kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di warta jemaat. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut: kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja, dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis GKI Eka Sinta Menteng melalui WA sebagai bahan laporan. Informasi berita keuangan, baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya, dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirim melalui bentuk file PDF dan WA grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silahkan menghubungi BPH Majelis GKI Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat
hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mewakili penatua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuliantina STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kami mengucapkan salam sehat, tetap taat protokol kesehatan dari pemerintah dan terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kita. Mari kita mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya di antara kita. Mari kita menyanyi dari NKB nomor 1, bait pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua kami undang Bapak Ibu jemaat berdiri. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama.
pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, berserta berikanlah hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-29 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan suara Tuhan menumbangkan pohon Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayatnya yang ke-24. Jemaat kembali menyanyi dari NKB nomor 116, bait pertama dan bait yang kedua, siapa yang berpegang.
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Ibu Bapak, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita sudah memasuki minggu Epifanias, yaitu minggu pernyataan atau manifestasi kedatangan Yesus Kristus. Epifani ini dirayakan oleh sebagian orang Kristen Gereja Timur setiap tanggal 6 Januari sebagai ganti perayaan kelahiran Yesus Kristus atau Natal yang dirayakan oleh orang Kristen yang berasal dari Eropa. Epifanias berarti menampilkan, menjadi kelihatan atau tampil, artinya dalam minggu Epifani adalah saat di mana kehadiran Yesus Kristus ditampilkan ke halayak ramai, khususnya penduduk Yudea dan Yerusalem pada masa itu. Apa yang ingin dinyatakan oleh minggu Epifanias ini kepada kita? Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11 akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tidak terasa ya Tuhan, kami boleh memasuki hari ke-10 di bulan Januari 2021. Besar kasih setiamu dalam perjalanan hidup kami boleh melewati perkara-perkara hidup. Kami boleh ada dan berada karena kasih, karena anugerah Tuhan. Hari-hari ke depan kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Kebenaran firman-Mu hari ini akan menuntun kami untuk kami taat, setia dan patuh kepada kehendak Tuhan. Apa yang Kau nyatakan kepada kami hari-hari kehidupan tentunya ada maksud, ada tujuan, ada rencana Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini akan kami renungkan dan kami gumuli bersama apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah bagi kami semua karena kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Amin. Injil Markus pasal yang pertama ayat 4 hingga ayat 11 yang demikian bunyinya. Yohanes Pembaptis. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang dia lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, bagi banyak orang ini merupakan suatu pertanyaan. Bukankah biasanya orang dibaptis untuk pengampunan dosa? Lalu pertanyaannya adalah kenapa Yesus dibaptis? Kalaulah Yesus dibaptis berarti Yesus hidup juga dalam dosa dan termasuk orang berdosa. Nah, kenapa Yesus dibaptis? Akhirnya ada orang yang berkata
Itu merupakan tanda bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, Yesus hanyalah nabi, oleh karena itu Yesus juga harus dibaptis. Mari kita lihat Markus pasal pertama ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, justru disinilah kita melihat kuasa Tuhan Yesus. Justru disinilah kita melihat kealahan Yesus ketika ia dibaptis. Maka suara itu Yesus dengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, yang kekasih dalam Tuhan, Ibu Bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, berarti pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa pembaptisan Kristus ini, di mana Allah sendiri berkata, anak yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan. Melalui baptisannya Yesus menyatakan kerendahan hatinya. Kalau kita membaca dari Injil yang lain, Yohanes berkata, jangan engkau yang dibaptis karena akulah yang seharusnya dibaptis oleh engkau. Tetapi justru Yesus menegaskan kepada Yohanes dan berkata, biarlah kita melakukannya untuk menggenapkan firman Allah. Karena Yesus juga berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Ibu Bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, jadi sebenarnya Yesus tidak perlu dibaptis. Yang lagi pula Yohanes itu hanya sepupunya dan hanya seorang nabi. Yesus pun merendahkan dirinya untuk dibaptis, berarti baptisan Yesus bukan berarti bahwa ia adalah pengampunan dosa. Melainkan karena Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Ibu Bapak sekalian jemaat kekasih Tuhan, dia dibaptis karena Allah menyatakan kepada Yesus. Itulah syarat utama yang disampaikan Yohanes Pembaptis kepada semua penduduk Yudea, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, ayat yang keempat. Ibu Bapak sedang jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan dalam Yohanes pada hari ini untuk merendahkan diri, merendahkan kehidupan dan hatinya, Yesus membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan oleh manusia di dunia ini. Yesus sendiri yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, mau merendahkan hati, mau merendahkan diri dan hidupnya apalagi. Kita lihat bahwa dunia ini dipenuhi dengan banyak kesombongan. Di mana-mana kita jumpai orang hidup di dalam kesombongan, masing-masing merasa bahwa dirinya yang terbaik dan paling hebat. Masing-masing merasa bahwa dirinya lah yang paling mampu, kuat dan paling segala-galanya. Karena itulah kita lihat tingkat kehidupan akhir-akhir ini, apalagi situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah COVID-19. Kenapa? Karena itulah masing-masing merasa yang paling baik dan benar, di mana-mana selalu ada tekanan dan rekayasa, tujuan adalah untuk membuktikan bahwa saya yang paling penting dan punya kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai damai yang dibutuhkan adalah sikap kerendahan hati. Karena bila seorang mau merendahkan hati, merendahkan diri dan mengaku kelemahan dan kekurangannya, maka disitulah mulai terjalin cinta kasih, persamaan dan kekuatan. Kenapa? Karena masing-masing kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja dan segala Raja menunjukkan kepada setiap orang bahwa hidup Kristen yang sebenarnya bukanlah hidup kesombongan. Karena Alkitab dengan jelas berkata Allah benci orang sombong enggan bisa berbahagia dengan hidupnya.
Orang sombong bisa sukses, orang sombong bisa pun punya kekayaan dan perusahaan. Orang sombong bisa menikah dan rumah hebat. Tetapi saya mau beritahu ia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Kalaupun ia menikah, pernikahannya akan penuh dengan air mata. Kalaupun ia memiliki perusahaan, perusahaannya akan memiliki banyak keributan, kekacauan dalam hidupnya. Karena orang sombong dalam hidupnya tidak akan memiliki damai sejahtera dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saya tekankan pada hari ini orang percaya harus terus berjalan dalam kerendahan hati. Karena kita ingat bahwa sesuatu yang kita miliki semuanya adalah anugerah Tuhan. Semuanya adalah karena belas kasih Tuhan dan sayangnya Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita sudah melewati hari-hari kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 dan kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan Januari tahun 2021. Karena melalui baptisan Yesus menunjukkan ketaatan saudara yang dikasih Tuhan. Ketaatan tidak menunjukkan suatu logika. Kenapa? Karena bila kita tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan, kita enggan perlu lagi berpikir saya mampu atau tidak mampu, atau bisa atau tidak bisa. Kalau saya tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan, berarti itu hukumnya wajib. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab kamu kudus. Kemudian ada perkataan, saya akan masih muda kalau saya melakukan yang lain, misalnya diberikan tugas dan tanggung jawab. Banyak orang mengelak, tunggu dulu dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara jemaat kekasih Tuhan, perintah-perintah Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita atau kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Perintah Allah bukanlah suatu yang harus kita tawar dan pikirkan lebih lagi. Semua perintah Tuhan harus kita taati karena semua yang diperintahkan Tuhan itu akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Tuhan buktikan lewat kuasa Roh Kudus-Nya bahwa selama kita taat, kalau saja kita mau setia, Roh Kuduslah yang akan memberikan kemampuan buat kita. Yang ketiga, karena dalam baptisannya itu menunjukkan kesiapan Yesus untuk bekerja sama. Seringkali kita berpandangan kalau saya bukan dia, kalau dia bukan saya, maka kita enggan bisa bekerja sama. Tetapi kita bisa lihat bahwa Yesus adalah Allah sendiri, sedangkan Yohanes adalah nabi. Tapi mereka bisa bekerja sama. Hari ini saya mau ingatkan, bila kita mau bergandengan tangan dan bekerja sama, maka pelayanan Yesus akan tetap kuat senantiasa dalam pelayanan yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, sebentar lagi Gereja Eka Sinta Menteng akan memilih calon penetua dan diakon yang nanti akan bekerja sama dengan pendeta untuk melayani Tuhan. Dalam bentuk pelayanan yang akan dilakukan. Mari kita bekerja ketika kita terpilih, ketika kita ditunjuk untuk melayani Tuhan. Jangan takut ketika kita bekerja untuk Dia. Saya percaya setiap pekerjaan di dalam Tuhan itu mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita dan kebahagiaan di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bersediakah kita ketika kita melayani? Sebenarnya dengan jujur, kalau kita melayani sesama, itu sebenarnya kita melayani Tuhan. Karena salah satu perintah yang diberikannya kepada kita. Ketika salah satu kita melayani saudara kita, engkau melayani aku. Mari kita melayani dengan tulus, dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Nya hari ini akan memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita untuk kita menjalankan hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa.
Bapa kami berdoa untuk semua orang yang rindu untuk menjadi anak Allah yang berkenan dan dikasihi oleh Tuhan. Tolong kami sehingga kami selalu memiliki kerendahan hati dan hidup di dalam rindu akan Tuhan. Menjadi anak yang berkenan dan dikasihi oleh Tuhan. Tolong kami sehingga kami selalu memiliki kerendahan hati dan hidup di dalam ketaatan. Kami berdoa agar tidak lagi kami dalam perpecahan, perselisihan, persengketaan, tapi selalu ada dalam kerukunan. Kami mau bekerja sama agar pekerjaan Tuhan terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menaikkan syafaat kami bagi janda, duda, yatim piatu, orang terlantar di pinggir jalan. Bapa yang baik, hanya dalam penyertaan dan kasih setia-Mu mereka merasakan kedamaian, sukacita dan kebahagiaan ketika mereka menjalankan hari-hari kehidupan di sepanjang tahun 2021. Apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami masing-masing di tahun 2020, kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan berubah dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, yang saat ini sedang mengalami kesakitan yang berkepanjangan karena COVID-19 yang sedang terjadi di belahan dunia ini dan khususnya di kota Palangkaraya. Tuhan Yesus, kami tidak berkuasa untuk apapun dalam dunia ini. Hanya Engkau yang lebih berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin suatu saat COVID-19 dapat kami lewati dengan baik. Hanya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan kami mampu melewati masa-masa sulit ketika kami harus menghadapi COVID-19. Berkati para medis, para dokter, para jurawat, orang-orang yang sedang merawat yang sakit karena COVID-19. Dan ada banyak orang-orang yang telah mendahului kami karena COVID-19. Harus ditinggalkan suami, harus ditinggalkan istri, harus ditinggalkan anak-anak, harus ditinggalkan sanak keluarga. Di masa-masa perayaan Natal dan Tahun Baru biasanya bersama-sama. Salah satu anggota mereka telah menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kuatkan iman, kuatkan pengharapan, kuatkan kasih mereka, agar mereka tetap tekun hikmat dalam menjalankan hari-hari hidup mereka dengan baik. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan penyayang, kami juga berdoa buat gereja Kalimantan Evangelis yang dipercayakan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia. Walaupun situasi dan kondisi kami tidak memungkinkan, tapi kami percaya Tuhan, dalam pemeliharaan, dalam kasih setia-Mu, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak Ibu penetua, diakon, guru Injil, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan bagi para pendeta. Kami boleh terlindung, terpelihara, terjaga dalam kasih, dalam karunia Tuhan. Agar pemberitaan Injil-Mu tetap dinyatakan, tetap ditabur di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Berikan kesetiaan kepada warga jemaat-Mu Tuhan, agar mereka boleh kuat, mereka boleh sabar menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Biarlah kuasa-Mu yang boleh bekerja dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, berkati kami yang bertugas hari ini, baik liturgos, pemain musik, song leader, tim ibadah, bahkan sound system, bahkan lebih-lebih kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Apa yang dinyatakan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau akan menyatakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati sebentar lagi akan dilaksanakan sinode umum. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dalam situasi dan kondisi COVID-19. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil dapat membawa dampak untuk perkembangan iman, pengharapan, kepercayaan warga jemaat-Mu di Pulau Kalimantan, bahkan di Jakarta. Berkati setiap utusan-utusan yang akan datang dari berbagai tempat.
Berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan, sehingga dalam setiap acara demi acara dapat berjalan dengan baik atas pimpinan dan berkat daripada Tuhan. Perjalanan kehidupan kami di hari-hari selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu, pemberitaan firman-Mu, baik dari sinode, resort, jemaat, calon-calon jemaat, baik yang ada di kota maupun di desa-desa. Berkati Tuhan apa yang disampaikan melewati pemberitaan firman-Mu. Ketika kami harus menghadapi persoalan pergumulan kehidupan, berikan jalan keluar yang terbaik, berikan petunjuk kepada kami Tuhan, agar kami tidak jatuh dan binasa ketika kami menghadapi persoalan pergumulan kehidupan yang telah dirusak oleh dunia ini. Suatu saat dan ketika kami dapat melakukan hidup ini dengan baik, atas berkat, atas pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati anak-anak kami yang telah angkat CD beberapa hari yang lalu. Kuat iman, pengharapan dan kasih, bahkan kepercayaan mereka. Biar mereka tetap bertahan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih mereka ketika anak-anak kami masih muda. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Sempurnakan doa kami Bapa yang Kau ajarkan kepada murid-Mu bersama hari ini dan kini. Kami naikkan kembali dalam kebersamaan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, sekarang ada kesempatan untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar persembahan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab nama-Mu baik ya. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga pada apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dan dalam perbuatan. Berkati kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Mengiringi persembahan syukur kita, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama dan bait yang kedua, bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, ku
semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Pengakuan iman. Jemaat yang terkasih diundang berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pergilah dengan damai dan selamat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama tim ibadah pada hari ini kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaikan langit
yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan